Ya pemirsa, babak baru Pilkada serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi dengan sidang perdana mulai bulan Januari 2025. Di Jakarta, tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido saat ini tengah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil Pilkada 2024. Lantas apa saja yang menjadi poin dalam gugatannya dan apakah dengan selisih yang cukup besar yakni sekitar 11%, gugatan tersebut bisa dikabulkan? Kita akan membahasnya bersama tim pemenangan RK Suswono Ali Lubis, juru bicara Pramono Rano Aldi Perdana Putra, dan peneliti Perludem Iqbal Kholidin. Selamat sore, Pak Ali, Pak Aldi, Pak Iqbal. Selamat sore, Assalamualaikum semua. dan teman-teman semua. Mas Aldi. Ya, sore semua. Ya, saya ke Pak Ali mungkin ya. Pak Ali, bagaimana persiapan pengajuan gugatan sejauh ini? Ya, persiapan sih lancar-lancar aja. Sejauh ini kita masih dalam proses, baik menyusun materi gugatan maupun untuk mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi untuk memperkuat dalil kita nanti di Mahkamah Konstitusi, gitu Mbak. Baik, kapan kira-kira pengajuan dimasukkan, Pak? Kita tunggu saja, kan masih lama. Kita punya batas waktu hari Rabu ya kalau nggak salah jam 23.59. Baik, Pak Aldi, bagaimana tanggapan soal gugatan dari pihak RK Suswono ini? Ya, nggak masalah karena kan itu hak konstitusi dari setiap paslon ya. Jika merasa ada yang tidak beres atau merasa dicurangi atau merasa tidak adil, berhak saja untuk melakukan gugatan ke MK ataupun ke bagian-bagian terkait. Kita nggak masalah, kami pun juga sudah mempersiapkan jika kami yang menjadi sasarannya, kami juga sudah mempersiapkan tim ahli hukum juga berdasarkan data-data dan fakta ya. Intinya tidak masalah lah, itu hak setiap orang dan kami yakin juga lembaga-lembaga hukum negara juga pasti akan menetapkan sesuai dengan hasil yang seadil-adilnya. Baik, kalau saya boleh tanya Pak, yang dipersiapkan Pak Ali Lubis ini poin-poin gugatannya kira-kira apa saja Pak? Ya, tentu banyak hal ya. Kita akan mengangkat kasus-kasus yang paling aktual itu adalah tidak tersebarnya atau tidak terdistribusinya banyak masyarakat tidak mendapatkan C6 atau undangan atau pemberitahuan untuk memilih. Nah ini ternyata sangat masif. Kemarin kita udah dengar bahwa KPU mengakui yang sudah tersebar atau tersampaikan ke masyarakat itu sekitar 90%, 7,4 juta sekian. Faktanya di lapangan ternyata banyak sekali yang tidak terpenuhi. Ini kan ada hak konstitusional ya warga negara yang hilang atau memang sengaja dihilangkan, saya juga nggak ngerti. Dan ini sangat-sangat masif dan ini menurut saya sangat sangat kecurangan yang parah lah kalau saya bilang. Kok ada gitu loh penyelenggara tidak memberikan hak terhadap masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Terus banyak kasus-kasus lain, misalnya kita melaporkan ke pihak Bawaslu ada ratusan kasus tapi sejauh ini tidak ditindaklanjuti. Gitu Mbak. Dan saya ingin kasih informasi khususnya kepada para penonton Sindo News ini bahwa saat ini belum ada penetapan dari pihak KPU untuk menetapkan siapa paslon yang menang atau paslon yang ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini perlu saya luruskan karena banyak narasi-narasi di luar, ada bahasa menang satu putaran dan lain sebagainya. Jadi perlu saya luruskan. Jadi masyarakat Jakarta perlu saya sampaikan karena kita juga kan dalam diskusi-diskusi ini perlu ya kan memberikan edukasi, memberikan pendidikan ke masyarakat bahwa proses masih panjang, masih ada instrumen Mahkamah Konstitusi, satu upaya hukum yang akan kita tempuh, yang mana yang perlu kita ketahui bersama Mbak ya, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali jurisprudensi yang mengadili perkara pilkada, putusannya itu pemungutan suara ulang. Artinya nanti
kami akan berusaha untuk mendalilkan dan membuktikan hal itu supaya dilakukan pemungutan suara ulang. Apabila nanti dikabulkan dan diperintahkan Mahkamah Konstitusi kepada pihak penyelenggara untuk melakukan ya pemungutan suara ulang, tentu angka-angka hari ini akan berubah total. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak, saya mundur sedikit. Tadi sempat Bapak sampaikan dari KPU salah satu yang disoroti adalah C6-nya tidak terdistribusi dengan baik begitu. Apakah mungkin KPU sudah mendistribusikan tetapi yang bersangkutan tidak di tempat atau faktor-faktor lain yang bukan dari KPU? Apakah mungkin? Itu kemarin sudah diumumkan, itu kurang lebih sekitar 400.000. Jadi yang terdistribusi 7,4 juta. Sementara fakta hari ini pemilih kita itu cuma sebesar 4,3 juta. Ada 3 juta lebih, ya kan, masyarakat yang tidak memilih. Artinya tentu tidak semuanya kasus yang sama, pasti ada yang golput juga. Tapi kan menjadi pertanyaan besar kita, kenapa begitu besar partisipasi masyarakat yang tidak ikut memilih? Sementara masyarakat yang memilih cuma 53%. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Awalnya kita telusuri, ternyata ditemukan fakta-fakta, banyak masyarakat, khususnya pendukung pasangan Ridho nomor urut 1, tidak mendapatkan undangan C6. Dan bahkan yang lebih parah lagi, ya Mbak, ketika masyarakat tidak mendapatkan undangan, mereka sudah mendatangi TPS-TPS tempat mereka, justru mereka tidak diperkenankan. Bahkan ada pertanyaan, mohon maaf, kalau tidak membawa undangan tidak boleh. Padahal yang kita ketahui bersama hanya memperlihatkan KTP saja itu bisa mencoblos seperti halnya waktu pemilihan presiden kemarin gitu loh, Mbak. Baik. Saya ke Pak Iqbal mungkin. Pak Iqbal, ini ada poin-poin dari Pak Ali dan kawan-kawan dari tim Ridho sudah disampaikan. Menurut Anda bagaimana poin-poin gugatan yang akan dimasukkan ini? Baik, Mbak. Yang penting sebetulnya adalah bagaimana gugatan hasil pilkada yang ingin diajukan nanti itu harus didukung oleh bukti konkret ya yang bisa diterima oleh MK. Dengan logika-logika hukum, kemudian pembuktian di lapangan, ya, kemudian bisa mampu menjelaskan argumen-argumen yang memang bertanggung jawab. Itu adalah suatu hal yang penting. Artinya, ketika itu tidak terjadi, gitu ya, akan sulit gitu untuk kemudian ini mencapai sasaran ataupun target yang tadi disebutkan. Atau lebih tadi disebutkan mengenai PSU, gitu ya. Perihal PSU ini kan, memang kalau misalnya kita lihat di Pilpres kemarin, mungkin di beberapa daerah itu terjadi, gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam konteks di Pilkada 2024 di Jakarta, yang paling penting bagaimana bukti kecurangan yang valid dan sah seperti tadi argumen yang disampaikan itu bisa terbukti. Namun kalau misalnya kita hanya menyandingkan dengan bagaimana distribusi formulir gitu ya, kami pikir sampai sekarang belum ada argumen yang cukup kuat untuk kemudian mengajukan pemungutan suara ulang. Sebab kan itu harus menghubungkan paling minimal dua variabel. Bagaimana formulir C6 ya, yang kemudian untuk formulir pemberitahuan itu sudah tersebar dengan korelasinya berkaitan dengan partisipasi warga gitu ya. Karena kita bisa lihat bahwa dari awal sendiri memang khusus Jakarta, kemudian Jakarta gitu ya, memiliki potensi penurunan atau degradasi pemilih ya, partisipasi pemilih dalam pemilihan. Kita bisa melihat itu dari awal dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana nanti gitu ya partisipasi ini apakah terbukti nggak nih hanya cuma karena formulir C6 tadi, kecuali masalah-masalah kecurangan teknis lainnya misalkan di TPS gitu ya seperti yang tadi disebutkan, selama itu ada bukti yang konkret, bukti yang cukup gitu ya, logika hukumnya jalan, ya itu mungkin bisa saja untuk kemudian mengubah hasil, tapi saya pikir itu memang menjadi jalan yang cukup berat. Baik, kita tahan dulu dialog sebelum kita lanjutkan. Setelah informasi yang berikut ini, Komisi Pemilihan Umum Jakarta bersiap menghadapi gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2024. Gugatan tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Perempuan 1131, jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 482743, perempuan
563-737 jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Ya, kita lanjutkan sesi dialog. Saya ke Pak Iqbal lagi. Pak Iqbal, apakah masih bergabung bersama kami? Ya, Pak Iqbal. Ya, halo. Ya, Pak Iqbal, ini tadi sempat disebutkan tentang partisipasi pemilih yang rendah. Ini terlihat dari mana dan seberapa rendah sih sebenarnya yang terprediksi oleh Perludem? Baik Mbak, kita pertama melihat gitu ya bagaimana dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta ya. Seperti di awal ada beberapa exit poll yang kemudian melihat gitu ya ada indikasi penurunan jumlah pemilih dan itu sudah terlihat dari awal. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa di awal kita sempat pesimis gitu ya, apakah kemudian DKI Jakarta memiliki calon yang memang bersandarkan pada elektabilitas yang tinggi atau enggak. Ini kan terjadi di Jakarta. Di Jakarta pilkadanya tidak menghadirkan calon-calon dengan yang memang elektabilitas tinggi dari awal. 2 orang elektabilitas paling tinggi di Jakarta itu justru tidak dicalonkan oleh partai manapun. Kayak kita bisa lihat tersebut tuh. Artinya, ini kan juga berpengaruh terhadap hal demikian juga. Ketiga, kita juga bisa berasumsi ya dalam hal lain gitu ya. Misal salah satunya bagaimana masyarakat juga capek dan jenuh dengan bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan sangat-sangat dekat sekali dengan kemudian pasca pemilihan presiden dan legislatif Februari kemarin. Ini masyarakat nggak punya jeda waktu nih dengan antar pemilihan yang ada. Mereka harus kemudian menerima isu-isu politik kembali, mereka harus memilih kembali, menyandingkan berbagai calon dan sebagainya. Dan mungkin ada faktor lainnya yang bisa saja terjadi ya, bisa jadi terkait sosialisasi dan sebagainya. Cuma ini tidak kami kira tidak terlalu bisa kuat ketika disandarkan satu argumen bahwa karena form C6 tidak terdistribusi dengan baik, tapi kemudian partisipasi publik menurun seperti itu ya. Namun memang perihal masalah tadi ya, masalah teknis yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara itu sangat baik sekali kalau misalkan memang mau dikritisi gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan harapannya adalah hanya sebatas kemenangan atau bisa jadi untuk membuka potensi adanya pemilihan suara ulang atau kemudian ada pemilihan ronde kedua gitu ya, pikir akan cukup sulit. Kami lebih menyarankan bagaimana segala evaluasi ini adalah evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian pengawas, yang artinya ini akan menjadikan pemilihan ke depan lebih baik ketika memang niatnya seperti itu. Baik, Pak Ali ingin ditanggapi? Ya, saya pikir begini, kalau soal tadi partisipasi rendah itu, kan kita sama tahu ya, kedua cagup ini memiliki kedua kontestan 01, 03 ini kan memiliki salah satu figur yang cukup kuat. Di 01 ada Pak Ridwan Kamil, di 03 tuh ada Pak Rano Karno. Menurut saya sangat tidak sepenuhnya relevan partisipasi publik itu seperti dikatakan Mas Iqbal, karena ada 2 tokoh tidak dicalonkan sehingga masyarakat malas. Enggak. Jakarta itu masyarakatnya semua sudah melek media, sudah punya HP yang canggih-canggih yang bisa googling kapan saja dan di mana saja. Saya pikir berbeda hal kalau dia di daerah-daerah yang agak terpencil lah ya, yang akses susah. Jakarta ini justru menurut saya dari tahun ke tahun itu tinggi partisipasi, minimal itu 70%. Seperti yang saya bilang di awal, memang ada 3, sekian juta tidak pemilih itu tidak sepenuhnya tidak suka terhadap paslon. Katakan kita ambillah paling moderat setengahnya saja yang golput, artinya tidak suka sama paslon, itu baru ada 1,5 juta sekian. Tapi itu kan variabel lain, tapi ada variabel lainnya juga yang kita temukan fakta di lapangan. Banyak daerah-daerah itu masyarakatnya tidak mendapatkan C6 dan itu diakui sendiri oleh
KPU, khususnya di Jakarta Timur, bahkan mereka mengatakan itu memohon maaf tidak maksimalnya pendistribusian soal C6 atau undangan ini. Jadi saya pikir bukan sepenuhnya yang tidak memilih itu karena tidak ada calon yang mereka inginkan. Enggak, ini ada faktor lain yang salah satunya tidak terdistribusinya C6 tersebut. Bahkan ada KPPS itu ya yang lucunya mengatakan kalau tidak bawa undangan tidak boleh mencoblos. Lah, waktu Pilpres aja mereka cuma bawa KTP bisa kok. Ini kan menjadi keanehan. Kami melakukan ke bawah itu kita telusuri. Nah, jadi poin besarnya adalah kita mempertanyakan kinerja oleh KPU itu sendiri. Pertanyaannya, kok bisa sampai ya pendistribusian C6 tidak maksimal? Ada apa? Gitu loh. Bahkan di daerah-daerah khususnya para pemilih-pemilih pemilih-pemilih pasangan 01 gitu loh, Mbak. Baik, saya ke Pak Aldi mungkin. Pak Aldi, ini tingkat partisipasi pemilih rendah, faktornya yang dari tadi dibahas ini distribusi C6-nya kurang maksimal dan juga memang golputnya tinggi begitu. Anda sepakat nggak kalau golput ini memang tinggi dan apakah sudah diprediksi oleh tim Pram Rano? Saya nggak sepakat sih, karena pertama ini ya, saya sepakat dengan Bang Ali bahwa media ini kan sebagai tempat kita untuk mendidik juga ya. Jadi saya memberitahu bahwa tidak ada klaim kemenangan, tapi ini adalah fakta dan kenyataan bahwa KPU sudah melegitimasi angka 50,07% untuk pasangan 03 Pramono Rano. Berarti itu fakta bahwa Pramono Rano mempunyai angka tertinggi dan lolos dalam satu putaran. Memang benar, kami belum ditetapkan sebagai gubernur dan calon gubernur, tapi kami sudah memenangkan pertarungan karena sudah ditetapkan angkanya. Poinnya di situ, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, saya selalu bilang di media-media bahwa ini ada upaya untuk penggiringan opini. Kenapa saya bilang penggiringan opini? Karena sebenarnya dari 47% angka golput, itu kan tidak bisa semuanya dibilang bahwa tidak mendapatkan pemberitahuan C6. Lalu saya mengutip juga tadi Bang Ali bilang bahwa masyarakat Jakarta ini sudah menggunakan handphone dan sudah bisa mencari informasi dari mana saja. Berarti logikanya masyarakat Jakarta seharusnya bisa mengetahui juga, karena banyak sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan juga dari media-media bahwa kita bisa datang ke TPS dengan membawa KTP. Mungkin ada beberapa kasus seperti yang dibilang oleh Pak Bang Ali, itu kan tinggal dibuktikan aja berapa orang, berapa angkanya, berapa banyak, di mana dan siapa. Itu kan tinggal masalah pembuktian. Tapi itu tidak bisa diklaim bahwa C6 ini mempengaruhi dari 47% orang golput. Enggak. Dan balik lagi, tidak pernah ada sejarahnya rata-rata pilkada maupun pilpres di Indonesia ini 70-80%. Paling tinggi itu pada saat pilkada di Jakarta tahun 2017. Karena itu terjadi polarisasi yang tinggi antara Ahokers dengan anak Abah, sehingga membuat orang mendukung masing-masing jagoannya. Itu membuat akhirnya tingkat pilkada partisipannya itu naik sampai ke 70%. Setelah itu tidak pernah mencapai segitu. Dan di tahun ini juga bukan hanya di Jakarta kita mengalami penurunan tingkat partisipasi politik. Di Sumatera Utara itu 50% golputnya. Lalu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu 38% ke atas. Belum lagi daerah-daerah lain. Memang banyak faktor yang membuat peningkatan golput di pilkada serentak tahun 2024 ini. Kenapa? Mungkin bisa jadi pertama, masyarakat trust issue mengenai kejenuhan cawe-cawe, penggunaan abuse of power, itu juga bisa menjadi salah satu kejenuhan masyarakat. Lalu yang kedua, nah bicaranya kayak gini, kalau misalnya kita bicara bukan salah satu faktornya adalah tokoh, saya selalu berbicara bahwa Kang Emil ini mempunyai followers 21 juta Instagram, itu sangat besar sekali loh. Terus habis itu beliau juga sudah mencoba mencalonkan diri sebagai calon digadang-gadang sebagai calon presiden Republik Indonesia kemarin saat Pilpres, yang otomatis popularitasnya sudah sangat maksimal, dan saya yakin 100% masyarakat Jakarta ini sudah sangat mengenal Kang Emil. Pertanyaannya, kenapa masyarakat Jakarta ini tidak memilih ke sana atau tingkat partisipasi golputnya tinggi, bahkan Kang Emil yang berangkatnya dari 50% landing di 39%, berarti ini udah bicara bukan popularitas, tapi ini berbicara ketidaksukaan masyarakat Jakarta terhadap tokohnya, yaitu mungkin pasangan Ridho.
saya yakin kalau misalnya tidak ada Pramono Rano, mungkin angka golput itu pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tingkat kejenuhan dengan tingkat ketidaksukaan kepada tokohnya itu akan mempengaruhi tingkat golput. Baik. Justru dengan adanya Pramono Rano ini, yang secara 2 bulan diperkenalkan ke publik bisa mendapatkan 50,07% dan menang 1 putaran, ini adalah angin segar di mana masyarakat bisa menaruh harapannya. Baik, Seperti Mas itu. Aldi, tahan dulu. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, boleh ditanggapi pernyataan dari Pak Aldi tadi? Iya, yang menjadi pertanyaan besarnya itu justru begini. Oke lah, hari ini angkanya 50,07% ditetapkan. Tapi ingat, suara Mas Pramdul itu cuma 2,1 juta dari 8, sekian juta DPT. Artinya cuma 25% warga Jakarta kalau mau bicara mewakili ya. Dan ini kan saya pikir tidak terlalu legitimasi juga gitu loh kemenangan angka-angka ini gitu loh. Nah jadi saya pikir lagi-lagi kami mengatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih di Jakarta ini salah satu bentuk dugaan kecurangan yang kami sampaikan bahwa tidak mungkinlah secara logik orang Jakarta itu tidak antipati katakan ya terhadap isu atau perpolitikan itu tidak mungkin. Justru pusat politik itu kan adanya di Jakarta. Mereka bisa mengenal politik, tokoh-tokoh berpengaruh dan lain sebagainya itu justru di Jakarta. Jadi saya pikir kalau ada narasi yang mengatakan jenuh dan lain sebagainya, justru itu saya bisa membantah itu karena justru di Jakarta inilah kiblatnya, etalasenya politik nasional. Justru orang daerah itu untuk mengetahui politik, perkembangan, situasi dan lain sebagainya itu dari Jakarta gitu loh. Apalagi di sini semua perangkat, fasilitas semua lengkap, baik dari internet, ya kan, sinyal dan lain sebagainya itu bagus-bagus gitu. Jadi saya meyakini tetap karena faktor tidak terdistribusinya dengan sempurna ya undangan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ketika mendatangi TPS juga, KPPS juga mengatakan harus ada undangan. Nah disinilah letak kesalahan menurut saya ya, tidak tersosialisasi dengan baik dari pihak KPU terhadap masyarakat bahwa bisa mencoblos dengan KTP saja tanpa harus dengan undangan. Nah poin pentingnya adalah undangan ini kan adalah hak konstitusional yang saya katakan tadi. Apakah ini grand design? Ya kan? Itu menjadi pertanyaan saya agar masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpinnya gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi ini pertanyaannya. Gitu. Baik. Satu informasi akan hadir sesaat sebelum kita lanjutkan sesi dialog. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono mengatakan mekanisme rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 sudah digelar secara terbuka. Ia pun memuji proses penghitungan suara yang dinilai terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat dalam mengakses data KPU. Politisi PDI Perjuangan ini juga menghormati langkah yang ditempuh kubu pasangan calon lainnya dan wajar pihak yang tidak sependapat menempuh upaya apapun, yang terpenting sesuai dengan koridornya. Ya, Indonesia atau kita adalah negara demokrasi. Kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda, silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur di Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi, pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta. Ya, dialog kami lanjutkan, Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau Anda melihat posisi saat ini, legitimasi di Pilkada Jakarta bagaimana? Baik, ya memang kalau misalkan dibilang gitu ya Mbak, ya apakah legitimate atau enggak gitu ya. Ya kami kira itu sudah cukup suara yang ada, dan kemudian dari hasil teman-teman semua, karena kan
yang dihitung itu kan dari jumlah perolehan gitu ya, tidak pada jumlah utuh. Kita kan bisa berkaca bagaimana sistem pemilu apa sih yang kemudian dipakai dalam Pilkada Jakarta. Ya, sistem two-round system yang dipakai itu kan dilihat dari bagaimana suara total, ya perolehan suara total, kemudian dicari 51 apakah kemudian sudah mencukupi atau belum. Nah kemudian kemarin sempat ditafsirkan oleh Ketua KPU Jakarta, ya Mas Wahyu, kemudian menyatakan 50 plus 1 suara. Artinya secara legitimate ya sudah cukup legitimate suara yang kemudian sudah didapatkan sekarang. Tapi ketika memang lagi-lagi mau dipertanyakan gitu ya dengan berbagai pendapat tadi dari rekan-rekan semua, maka yang paling penting lagi kita perlu mengingatkan bahwa gugatan-gugatan ketika mau dilangsungkan apakah kemudian nanti akan berpengaruh signifikan terhadap suara, kita perlu berkaca pada bagaimana tujuan dari gugatan tersebut gitu ya, itu pertama. Kedua, bukti konkret yang mau dipakai gitu ya. Dan ketiga, kita perlu mempertebal ya, dari kami akan mempertebal bahwa akan cukup sulit mengkorelasikan bagaimana hanya distribusi form 6 dan kemudian berkecurangan sebenarnya berpengaruh terhadap partisipasi pemilih warga Jakarta yang memang sedari awal memiliki indikasi yang akan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tadi disampaikan masalah popularitas ya, kemudian masalah elektabilitas ini kan tidak hanya sekadar dia terkenal atau enggak, tapi lebih jauh lagi apakah dia sesuai dengan preferensi pemilih. Itu yang paling penting. Ya. Begitu. Artinya yang sekarang sudah masuk suara dan sebagainya itu adalah sesuai dengan preferensi pemilih, dan memang DKI Jakarta dari awal sering sekali untuk membicarakan apakah calon-calon yang ada sudah cukup untuk kemudian disesuaikan dengan preferensi pemilih, yang itu bisa kita lihat bagaimana elektabilitas orang-orang tersebut disandingkan satu sama lain. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya beri kesempatan untuk dari tim Ridho, Pak Ali, dan juga tim Pak Pramrano, Pak Aldi untuk memberikan closing statement singkat saja. Pak Ali, boleh? Ya, saya singkat saja. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini pihak KPU belum ada menyatakan siapa gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih. Artinya masyarakat Jakarta, saya minta bersabar, masih panjang prosesnya, masih ada upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan termakan narasi menang satu putaran atau bahkan menang oleh salah satu calon khususnya nomor urut 3. Jadi proses masih panjang dan diharap bersabar. Baik, Pak Aldi. Pak Aldi senyum-senyum ini kayaknya. Silakan Pak Aldi. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Jakarta, karena 50,07% itu bukan suara siapa-siapa, tapi itu adalah suara masyarakat Jakarta yang perlu kita jaga tentunya. Alhamdulillah kemarin sudah disepakati dan tidak ada perbedaan angka dari yang dihitung dari setiap paslon 1, 2 maupun 3, sehingga sudah ditetapkan bahwa 50,07% suara masyarakat Jakarta adalah kemenangan milik Pramono Rano. Memang belum ada ketetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi jika sudah ada ketetapan angka 50,07% berarti satu putaran itu sudah menjadi fakta. Dan kami juga mempersilahkan bagi seluruh yang merasa keberatan pada tempatnya, karena itu adalah hak konstitusi, dan kami juga percaya kepada pihak penyelenggara maupun penjaga demokrasi Indonesia masih berpegang teguh keadilan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Aldi, Pak Iqbal sudah bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, salam sehat Bapak. Ya, terima kasih Mbak.